Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih bersama saya Deswita Herawati, SPD, dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang sama, yaitu bab 4, indahnya berpuisi. Subbabnya adalah Mari Berpuisi dengan Indah. Buku yang kita pakai juga masih sama, yaitu buku Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi 2017. Di hari ini materi yang akan kita pelajari mengenai KD 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Dari KD tersebut, kita dapat menentukan tujuan kompetensi dasarnya berupa: setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan gagasan, pendapat dalam bentuk puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Itulah KD kita hari ini yang akan kita pelajari, dan tujuan pembelajaran atau tujuan kompetensi dasar tersebut akan tersaji dalam bentuk pola peta konsep atau pola pemikiran pembelajaran berupa Mari Berpuisi dengan Indah yang terbagi atas beberapa bagian, yaitu menulis puisi, yang kedua pembacaan puisi yang baik, dan yang ketiga adalah musikalisasi puisi. Nah anak-anak, untuk slide selanjutnya kita akan mempelajari hal tersebut satu persatu. Pertama, menulis puisi. Untuk bisa menulis puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Pertama adalah menentukan tema. Misalnya tema keindahan alam, pemandangan di desa, kisah cinta, dan lain sebagainya. Tema ini cukup penting untuk ditentukan karena akan menggambarkan keseluruhan isi puisi yang akan kita tulis. Yang kedua, setelah menentukan tema adalah mencari pilihan kata yang tepat. Nah, untuk mampu menguasai pilihan kata yang tepat, ada hal yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu kita bisa sering membaca contoh puisi yang sudah ada. Dengan demikian, perbendaharaan kata kita akan semakin banyak dan semakin mempermudah kita untuk memilih pilihan kata yang tepat dalam membuat puisi. Yang ketiga adalah membangun suasana agar tulisan puisi menjadi lebih menarik dengan menggunakan pilihan kata atau persamaan buku huruf atau kata dalam puisi. Dan yang keempat adalah menentukan nada. Nada juga penting agar puisi yang kita bacakan menjadi lebih indah dan lebih berisi. Yang kedua adalah pembacaan puisi. Untuk bisa membaca puisi dengan baik, ada langkah awal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memperhatikan judul puisi terlebih dahulu. Kedua, kita juga harus melihat kata-kata yang dominan di dalam puisi yang akan kita bacakan. Ketiga, memahami makna-makna konotatif yang terdapat di dalam puisi-puisi tersebut. Kemudian yang keempat adalah menangkap ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasekannya atau membuat puisi tersebut menjadi bentuk paragraf dengan menjelaskannya secara detail hubungan antar kata, antar bunyi, dan antar kalimat serta klausa di dalam puisi tersebut. Yang kelima adalah menemukan pertalian makna tiap unit puisi, baik itu kata demi kata, frasa demi frasa, larik demi larik, dan bait demi bait. Setelah langkah awal kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah membacakan puisi tersebut dengan memperhatikan kualitas suara atau vokalisasi dan gerak mimik. Aspek suara berkenaan dengan cara mengucapkan kata-kata dalam puisi itu, yaitu lafal, tekanan, dan intonasi. Gerak mimik digunakan untuk menunjukkan ekspresi atau penghayatan dari puisi yang dibaca. Selanjutnya kita akan pelajari apa itu ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi agar kamu lebih bisa memahami bagaimana teknik membaca puisi yang baik. Pertama adalah ekspresi.
Ekspresi adalah pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang dalam hal pembacaan puisi, pengungkapan maksud, gagasan, atau perasaan suatu puisi melalui air muka secara tepat. Itulah yang disebut dengan ekspresi pembacaan puisi. Ekspresi itu bisa berupa ekspresi kegembiraan, antusias, harapan, atau semangat. Yang kedua adalah lafal. Lafal merupakan atau ucapan seseorang pada huruf atau kata yang dilafalkan dengan jelas. Jangan sampai ada kata-kata yang hampir sama tertukar pengucapannya. Contoh, kata jalang jangan sampai dibaca dengan jelang. Kata tetap jangan sampai terdengar menjadi tatap. Kata luka bisa didengar orang menjadi lusa. Karena masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan adalah kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Yang keempat ada intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi akan menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Intonasi dalam kalimat tersebut bisa berupa jenis intonasi berita, tanya, perintah, dan seru. Agar lebih jelasnya bagaimana membaca puisi dengan baik, perhatikan contoh dalam video berikut ini. Tanah kelahiran pertama, karya Ramadan Utama. Seruling di pasir ibis merdu antara gundukan pohonan pina, lembang menggema di dua kaki, barangrang takuban beram. Jamrud di pucuk-pucuk, jamrud di air tipis menurun, membeli tangga di tanah merah. Dikenal gadis-gadis dari bukit nyanyikan tentang sudah digali, kenakan kebaya kebuayangan, jamrud di pucuk-pucuk, jamrud di hati gadis baru. Nah, itulah tadi contoh pembacaan puisi. Selanjutnya kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah sebuah kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilagukan atau diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk bisa memusikalisasikan puisi adalah: pertama, awalnya kita harus bisa menikmati contoh musikalisasi puisi agar kita memiliki kemampuan untuk bisa memusikalisasikan puisi. Yang kedua, kita harus memilih puisi yang akan kita musikalisasikan. Yang ketiga, memahami isi puisi yang akan kita musikalisasikan. Hal ini berhubungan nanti dengan pemilihan musik yang akan kita jadikan pengiring pembacaan puisi. Keempat, menentukan irama atau lagu yang sesuai dengan isi puisi. Dan yang terakhir adalah menampilkan musikalisasi puisi serta menilai musikalisasi puisi tersebut untuk bisa diperbaiki jika masih ada kesalahan yang kita dengar. Nah, untuk ini penjelasannya akan lebih enaknya jika kamu mendengarkan atau melihat video musikalisasi puisi berikut ini.
terusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, itulah tadi anak-anak salah satu contoh bentuk dari musikalisasi puisi. Menarik bukan dan cukup indah bukan? Tentunya jika kamu bisa juga melakukan hal tersebut akan sangat bermanfaat atau akan sangat membanggakan diri kita sendiri. Nah, baiklah anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada lembar kegiatan peserta didik atau tugas yang akan kalian kerjakan. Tugasnya tidak banyak, hanya ada 2. Yang pertama, tulislah sebuah puisi karanganmu sendiri dengan mengikuti langkah-langkah menulis puisi sesuai materi pada slide sebelumnya. Yang kedua, buatlah video pembacaan puisi atau musikalisasi puisi dari puisi yang sudah kamu buat. Artinya, puisi yang sudah kamu buat boleh kamu musikalisasikan atau kamu bacakan. Dan ingat, untuk jawaban pertama atau jawaban dari soal yang pertama, cukup kamu tulis di kertas double folio dan kumpulkan sesuai jadwal yang akan diinformasikan. Sementara untuk jawaban di soal nomor 2, itu kamu buat dalam bentuk video dan kirimkan video yang kamu miliki itu atau yang kamu buat itu ke email ibu yang akan ibu berikan setelahnya. Dan ingat, di dalam video tersebut sertakan kelas dan namamu dengan lengkap di profile videomu. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi yang baru minggu depan. Dan ingat, sebentar lagi kita akan ujian. Pelajari kembali materi-materi yang sudah Ibu ajarkan. Buka kembali buku catatannya. Pelajari kembali buku paketnya. Jika ada materi yang kurang paham, silahkan kamu tanyakan ke Ibu. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.